Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV channel 11 di televisi Anda. Di atas sasaran yang kita tetapkan. Saudara-saudara sekalian, kita juga buktikan bahwa kita sekarang sudah swasembada beras. Kita menuju swasembada pangan. Saudara-saudara, produksi beras kita tahun 2025 adalah 34,7 juta ton. Naik 13% dari 2024. Sekarang cadangan beras di Bulog bulan Juli 2025 adalah 4,2 juta ton, adalah tertinggi sepanjang sejarah bangsa kita. Dan sampai sekarang pun cadangan yang sudah ada masih sangat tinggi. Saudara-saudara sekalian, dalam kebijakan fiskal, saya sudah buktikan bahwa kita bisa melaksanakan efisiensi, penghematan yang sangat besar. Di tahun pertama pemerintahan kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar. 300 triliun lebih penghematan kita. Di akhir tahun 2025 pun kita lakukan dan kita melihat hasil dari penghematan tersebut. Uang penghematan inilah yang kita pakai untuk program MBG dan sebagainya. Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Kita alihkan ke hal-hal yang produktif. Kita mengeluarkan semua yang bersifat tidak produktif, perjalanan luar negeri, seremoni-seremoni yang tidak perlu, rapat seminar, FGD, dan sebagainya. Kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak kajian dan analisa. Kita sudah tahu masalahnya. Kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan. Nggak usah terlalu banyak analisa, ya. Ini kita sudah hemat sangat luar biasa. Di tahun pertama 308 triliun rupiah kita sudah hemat. Ini berapa miliar dolar nih? 308 T. Berapa? 18 miliar dolar. 18 miliar dolar. Dan kita bisa lakukan lebih besar lagi. Ya, kebocoran harus kita tutup. Harus kita kurangi. Saudara-saudara sekalian, saya masih melihat kebocoran-kebocoran besar, tapi saya terima kasih dan antara dalam 1 tahun Anda bekerja, mungkin kurang dari 1 tahun, kita bentuk saudara baru Februari 2025. Februari ya, 3-4-5 bulan pendirian, belum 1 tahun. Tapi saudara saya dapat laporan sementara, ya, hasil daripada efisiensi saudara, reformasi saudara, sudah melahirkan hasil 4 kali lipat daripada tahun 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar. Saya menuntut return on asset ya 7% lah. Kenapa senyum? Kepala Danantara bisa? Kok siapnya kurang tegas itu ya?
Siap gitu loh, siap. Itu tidak siap. Tidak usah khawatir, ya. Saya ingat selalu apa yang dikatakan Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, kan begitu. Siap dulu, ya. Kami dulu di pasukan khusus tentara, moto kami dulu, siapa berani menang. Berani dulu, ya kan? Patok 7%. Kau akan kaget, ya kan? Kalau kau patok 5%, Pak, nanti 3%. Kau patok 7%, 8%, saya patok 8%. Sekarang saya tingkatkan. Harus bisa lebih dari 8%. Menteri-menteri bisa? Siap gitu loh. Percaya sama saya, kalian sendiri akan kaget, ya. Kalian sendiri akan kaget, benar nggak? Angka-angka saya banyak, tapi saya nggak mau bicara terlalu panjang karena inti yang saya sampaikan sudah saya sampaikan. Saudara-saudara, esensiasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Dalam kesempatan ini, kami ingin menegaskan kembali sebagai institusi penegak hukum yang mengemban amanat untuk memberantas segala bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika, yang merupakan salah satu tindak pidana ekstra ordinary crime atau luar biasa. Kepolisian Negara Republik Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya untuk tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh oknum internal Polri. Kami menyadari bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Polri dalam melaksanakan tugas, sehingga setiap tindakan yang berpotensi merusak kredibilitas institusi Polri harus ditindak secara tegas dan proporsional. Dalam konteks ini, Barreskrim Polri telah mengambil langkah penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri beserta keluarganya yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa tidak ada ruang aman bagi pelaku kejahatan, siapapun mereka. Proses penindakan yang kami lakukan tetap berlandaskan pada fakta hukum dan alat bukti yang cukup. Melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang profesional serta transparan, kami memastikan bahwa seluruh tahapan hukum dilaksanakan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami pastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada oknum anggota Polri atau keluarganya. Sekali lagi, pimpinan Polri sudah tegas dan menjamin bahwa tidak ada impunitas bagi personil Polri yang terlibat dalam jaringan narkotika. Justru kami menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat guna menjaga marwah institusi. Hal ini sejalan dengan instruksi pimpinan Polri untuk melakukan bersih-bersih internal secara konsisten dan berkelanjutan. Perlu kami jelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari tertangkapnya 2 orang asisten rumah tangga dari tersangka anggota Polri atas nama Bribka IR dan istrinya atas nama saudara AN, dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 30,415 gram
di rumah pribadi dari tersangka Bribka IR dan saudari AN. Hasil interogasi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB ditemukan keterlibatan dari AKP ML terhadap peredaran narkotika jenis sabu yang diamankan. Selanjutnya, Subit Paminal Bitpropam Polda NTB melakukan pemeriksaan urin terhadap AKP ML di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bima dengan hasil positif mengandung amfetamin dan metapetamin. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ruang kerja dan rumah jabatan dari AKP ML dan ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat neto 488,496 gram. Berdasarkan keterangan dari AKP ML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Saat ini terhadap AKBP DPK belum dilakukan penahanan oleh Direktorat 4 Bareskrim Polri karena yang bersangkutan masih menjalani proses penempatan khusus oleh Divpropam Polri terkait dengan proses kode etik yang sedang dalam proses lebih lanjut. Terhadap saudari MR dan saudari DN sebagai saksi dalam perkara ini. Terkait perkembangan perkara yang melibatkan AKBP DPK, Bareskrim Polri telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri, dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Seluruh tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ini merupakan tindakan preventive strike sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia sejalan dengan perintah arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Sekali lagi kami ingin sampaikan penekanan dari Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran agar melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jika ditemukan lagi yang terlibat dalam mendukung kegiatan ilegal ini, kami akan proses secara hukum dan kode etik kedinasan tanpa terkecuali. Hal ini adalah wujud ketegasan, wujud komitmen dari pimpinan Polri untuk mendukung penanggulangan
narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi dalam peningkatan kinerja dari Polri, khususnya pemberantasan narkoba. Dukungan dari masyarakat ini merupakan pendorong semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan Anda kepada pihak berwajib. Kami semua memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas. Kita selalu tetap melaksanakan perang secara terus-menerus terhadap penyalahgunaan peredaran narkoba di Indonesia. Kami tambahkan untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik, dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam presisi. Silakan. Dari rangkaian barang bukti narkoba yang ditemukan yang sampai melibatkan AKBP dari BK ini, itu bisa dijelaskan nggak barang buktinya ini, narkoba ini itu didapat dari mana? Apakah mungkin didapat dari barang bukti dari kasus pengungkapan yang diungkap oleh anak buahnya dari AKBP DPK sendiri atau seperti apa? Berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, barang bukti yang ada di AKBP DPK diperoleh dari tersangka AKP ML. Ini dari salah satu toko jaringan dengan inisial E. Dan hal ini sedang didalami oleh kawan-kawan dari Ditreskoba Polda NTB bersama-sama dengan kawan-kawan dari Direktorat 4 Barreskrim Polri. Kami komit untuk mengungkap jaringan dari Bandar E ini. Ada lagi? Baik, itu masuk juga dalam proses pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sejauh ini diduga itu sejak bulan Agustus tahun lalu. Ya. Namun itu jadi bahan untuk didalamin dalam proses pemeriksaan dan pengungkapan tadi jaringan oleh kawan-kawan dari Direktorat 4 Barreskrim Polri dan Ditreskoba Polda NTB. Identitas bandar dengan inisial E saat ini profil lengkapnya sudah ada. Saat ini dalam proses untuk dilakukan pengejaran dan penangkapan. Kami mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat sebagai bagian daripada wujud komitmen untuk melaksanakan perang secara total terhadap tadi peredaran gelap penyalahgunaan dari
narkotika yang membahayakan generasi bangsa Indonesia. Mas, saya dari Kompas TV, izin soal tadi akan dilakukan sidang etik terhadap AKBP untuk hari Kamis. Apakah itu juga akan dilakukan di mana dan apakah itu terbuka untuk umum? Nanti kami akan update hasil dari sidang kode etik terhadap AKBP DPK. Pelaksanaan sidangnya akan dilaksanakan di Waprov, di Propam Polri, direncanakan hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026, minta maaf. Ya, sekali lagi kami ingin menyampaikan komitmen dari Bapak Kapolri terkait dengan tindakan tegas dalam rangka penegakan hukum, tidak ada toleransi, tidak ada perlakuan istimewa atau impunitas bagi setiap individu Polri jika terlibat dalam jaringan narkoba ini. Kami sadari bahwa narkoba tadi kejahatan luar biasa yang mengancam eksistensi dari bangsa Indonesia. Cukup ya? Baik. Terima kasih rekan-rekan. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro jadi tersangka kasus narkoba. Mantan anak buahnya mengungkap AKBP Didik disebut menerima 1 miliar rupiah dari pengedar narkoba. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro jadi tersangka dugaan kasus peredaran narkoba. Bareskrim Polri mengonfirmasi status AKBP Didik ini pasca gelar perkara Jumat siang. Dalam keterangan yang dirilis, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso menyatakan peserta gelar sepakat untuk melaksanakan proses penyidikan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro. AKBP Didik Putra Kuncoro terseret kasus narkoba pasca mantan anak buahnya, ex-Kasat Narkoba Polres Bima Kota, Malaungi, juga jadi tersangka dan dipecat tidak hormat dari kepolisian. Malaungi positif menggunakan narkoba dan memiliki 486 gram narkotika jenis sabu saat ditangkap di rumah dinasnya. Kuasa hukum Malaungi bilang perbuatan kliennya karena perintah atasan, yakni Kapolres. Kliennya juga bilang AKBP Didik Putra Kuncoro menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba. Menjalankan perintah atasan murni karena dia ditekan, ya karena dia diperintah melakukan tindak pidana tersebut. Dan konon barang yang ada atau yang ditemukan di dalam ruangan rumah dinas dari Kasat Narkoba tersebut adalah merupakan titipan bahwa dia yang mempunyai barang dititip karena sudah memberikan 1 miliar untuk Pak Kapolres. Sebelumnya AKBP Didik Putra Kuncoro mulai bertugas sebagai Kapolres Bima Kota sejak Januari 2025. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan sekaligus Purnawirawan Polri, Safarudin, meminta Polri lebih berhati-hati menempatkan personilnya serta menguatkan pengawasan internal. Orang-orang personil di Mabes Polri jangan sembarangan menempatkan orang. Jangan sampai tidak dilihat rekam jejaknya. Pengawasan internal juga harus diperkuat. Tapi ini kan pengawasan ini belum berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dijerat pasal terkait kepemilikan lebih dari 5 gram narkotika dalam Undang-Undang Psikotropika. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV.